Rumah warga korban longsor di Kecamatan Labuapi kondisinya memprihatinkan. Lembaga Perlindungan Anak Lombok Tengah mengutuk keras pelibatan anak-anak saat pendaftaran bakal calon legislatif beberapa waktu lalu. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. Dua informasi tadi bersama informasi menarik lainnya akan merangkai iNews NTB hari ini bersama saya Kori Hafizah. Dan saudara, inilah iNews NTB selengkapnya. Saudara, rumah warga korban longsor di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat kondisinya memprihatinkan dan terancam roboh akibat tidak adanya penanganan serius dari pemerintah. Pasca 4 tahun longsor, kondisi tebing sungai Dusun Datar, Desa Bengkel, Lombok Barat cukup memprihatinkan. Pasalnya tidak pernah ditangani oleh pemerintah daerah setempat, kendati sudah lama dilaporkan ke pihak Balai Wilayah Sungai Daerah Nusra. Salah satu pemilik rumah yang sangat dekat dengan longsoran tebing mengaku setiap waktu merasa takut dan khawatir ketika turun hujan, rumah yang ditempatinya akan roboh masuk ke dalam jurang sungai setinggi 5 meter. Pemilik rumah hanya bisa menutupi tebing yang longsor menggunakan terpal supaya memperlambat pengikisan lahan akibat air hujan. Pihak kepala dusun telah melaporkan kejadian itu kepada pihak BWS Balai Wilayah Nusa Tenggara II. Namun sampai sekarang masih belum ada tanggapan. Mulai tahun 2012 deh. 2018. Iya. Itu gimana ceritanya waktu itu, Bu? Waktu hujan besar langsung longsor udah ini. Oh, enggak ada penahan, Bu? Enggak ada penahan. Sudah dilaporkan ke pemerintah? Udah ke ke Kadus. Bu, Sudah proposal. Bu tidak khawatir? Khawatir Sudah kalau berapa hujan tahun ini? enggak tidur saya di luar. Oh, di luar. Duduk tidurnya. ya, duduk di luar. Gitu. Berarti Ibu sendiri yang pasangin terpal supaya tidak. Iya, saya sendiri terkikis. udah. Harapannya seperti apa, Bu? Ya, harapannya supaya cepat udah dikerjakan. Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat menyayangkan lambannya informasi yang masuk ke daerah sehingga pihaknya meminta BPBD dan PUPR segera mengusulkan ke BWS untuk ditangani. Saya membawa PU, saya membawa Pak Kalan juga, BPBD, Pak LH yang terkait dengan apa yang menjadi permasalahan di bawah. Mudah-mudahan besok ini kita tidak usah bicara sudah setahun atau berapa. Yang penting hari ini dan akan dilanjutkan, itu sajalah. Kalau kita harapan kita sih harus direspon betul yang seperti ini, kan kasihan warga kayak begitu. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan rumah tersebut akan roboh dan akan memakan korban jiwa. Warga juga diimbau supaya mereka lebih waspada terutama ketika hujan deras turun. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Saudara, Lembaga Perlindungan Anak Lombok Tengah mengutuk keras pelibatan anak-anak saat pendaftaran bakal calon legislatif beberapa waktu lalu karena dinilai akan mengganggu psikologis anak. Lembaga Perlindungan Anak Lombok Tengah menanggapi pelibatan anak-anak dalam berpolitik, salah satunya saat pendaftaran bacalek beberapa waktu lalu di KPU Lombok Tengah. LPA menilai pelibatan anak tersebut dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembang anak yang dapat mengganggu psikologis mereka sehingga LPA mengutuk keras pelibatan tersebut. Untuk mengatasi masalah ini dalam waktu dekat, LPA akan berkoordinasi dengan Bawaslu Lombok Tengah terkait temuan anak-anak yang ikut terlibat dalam pendaftaran bacalek beberapa waktu lalu. Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, di situ dijelaskan memang anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam proses kampanye sehingga sampai dengan proses pemilu tersebut. Jadi kami sebagai rekan-rekan yang memang peduli atau aktivis anak, terutama saya sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Tengah, bahasa kasarnya mungkin mengutuk keras kegiatan tersebut. Kenapa? Ketika proses kampanye, proses kemarin yang dilaksanakan ketika salah satu partai mengusung
calegnya ke KPU dengan konvoy dan ada anak-anak di situ yang terlihat jelas menggunakan simbol partai, tidak pakai sandal, tidak pakai alas kaki, membawa bendera. Di situ sebenarnya sudah terjadi potensi untuk anak itu menjadi korban. Selain itu, pelibatan anak-anak dalam berpolitik praktis juga tidak dibolehkan sehingga bertentangan dengan undang-undang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Komnas Perempuan mengajak semua pihak untuk membantu penanganan kasus kekerasan seksual di Nusa Tenggara Barat, menyusul meningkatnya kasus kekerasan seksual dari tahun sebelumnya. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi NTB, sebanyak 1.022 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi sepanjang 2022 di NTB. Kekerasan seksual itu didominasi oleh kekerasan seksual terhadap perempuan serta kekerasan seksual secara daring atau melalui media sosial. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriana saat rapat koordinasi dengan Pemda NTB menyatakan diperlukan pendekatan melalui program kegiatan sosial serta pemberdayaan masyarakat yang harus lebih dimasifkan dari tahap penanganan sehingga dibutuhkan pendampingan melalui kebijakan yang dibentuk berupa penganggaran operasional menuju tahap pemulihan. Dalam 2-3 tahun terakhir ini kami melihat kecenderungan kenaikan kekerasan seksual yang dilaporkan. Dia membutuhkan penanganan yang sangat serius dan untuk proses ini pendampingan itu menjadi sangat penting bagi korban. Karena itu pemerintah daerah perlu memastikan ada kebijakan, bukan sekedar perdanya tersedia, tetapi kebijakan sampai kebijakan operasionalnya itu betul-betul ada, termasuk kebijakan anggaran yang memadai untuk bisa melakukan pendampingan korban dan membantu korban untuk pulih dengan utuh. Catatan data yang dihimpun Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 lalu, tren kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mencapai 4.370 kasus dengan rata-rata 17 kasus yang dilaporkan per hari. Mayoritas kekerasan perempuan dilakukan di ranah personal dengan catatan 61%, diantaranya kekerasan dalam rumah tangga hingga mantan pasangan. Dari Mataram, Rizka Ancani, iNews melaporkan. Ya, Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara.